Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bersama kami dalam Pagi Menyapa. Pada hari ini bersama saya Keswantina. Saya bersyukur atas segala berkat yang dilimpahkan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih khusus pagi hari Tuhan telah bangunkan dengan segala udara segar yang masih Tuhan berikan kesempatan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima pada pagi hari ini biarlah menjadi berkat melalui firman Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini, mengawali untuk melakukan karya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 5 ayat 4 akan mendasari di dalam perenungan pagi menyapa pada saat ini. Injil Yesus Kristus saya ambilkan dari Yohanes 5 ayat yang keempat yang demikian. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang-goncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap orang yang tahu benar akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup. Di dalam firman ini tadi, di mana di Yerusalem, di dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, dengan memiliki 5 serambi. Di situ berkumpullah sejumlah besar orang sakit dengan berbagai macam-macam penyakit. Mereka menunggu goncangan air kolam dengan tekun, dengan penuh kesabaran, sebab dalam firman, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Itulah Bapak Ibu Saudara, di mana jika setiap orang yang sakit di situ harus menunggu dengan tekun, dengan penuh kesabaran hingga tiba saatnya terbawa masuk ke dalam kolam, namun
Bapak Ibu dapat mengetahui, walaupun air telah bergoncang, jika ia tidak dapat masuk ke kolam lebih dahulu, sewaktu airnya tergoncang, ia juga tidak akan sembuh. Meskipun air kolam bergoncang, di situ banyak orang dengan bermacam-macam penyakit. Coba, kalau memang ada di situ orang buta, bagaimana ia dapat sampai masuk ke dalam kolam? Sedangkan dengan kebutaannya, dia akan kesulitan mencapai kolam dikarenakan tidak bisa melihat dan terjatuh, yang mungkin juga dia menemukan sandungan-sandungan. Begitu juga dengan orang yang timpang. Dengan keberadaan kakinya yang sulit untuk bergerak, maka juga akan kesulitan mencapai kolam. Namun mereka tetap tekun, tetap bersabar menunggu goncangan air. Kemudian berusahalah untuk terus mencapai kolam itu. Sabar. Sabar bukanlah bersifat pasif, namun juga melakukan untuk mendapatkan suatu perubahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di situ juga ada orang-orang yang lumpuh. Bapak Ibu tahu, lumpuh menggerakkan badannya saja itu sulit, apalagi masuk ke kolam. Oleh sebab itu, ia sama sekali dengan harapan yang dia miliki dalam pertolongan Tuhan untuk dapat sampai ke dalam kolam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itulah kehidupan secara fisik, sakit penyakit, dan juga di dalam kehidupan rohani pun ada berbagai macam penyakit. Buta rohani, timpang rohani, dan juga lumpuh rohani. Yang mengalami kebutaan rohani, orang tidak dapat melihat perkara-perkara besar yang sedang dikerjakan Tuhan. Yang timpang rohaninya, maka imannya bisa menjadi goyah oleh karena keadaan yang menimpanya.
Dan juga ada yang lumpuh secara rohani, di mana sama sekali orang tersebut tak mampu bertindak dengan iman. Sebab orang tersebut sudah terbelenggu secara iman, sehingga akan tidak bisa sama sekali bertindak dengan imannya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, tentunya sebagai orang Kristen, kita juga seperti orang sakit di serambi kolam Bethesda tersebut, dengan penuh ketekunan, penuh kesabaran, menunggu pertolongan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan yang mendasari hidup kita pada saat ini, sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, malaikat utusan Tuhan, yaitu kehadiran Allah, pertolongan Allah sendiri yang akan memberi pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti di dalam kehidupan kita, gambaran sakit, penyakit juga menggambarkan permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana tetap kita dengan tekun, dengan penuh kesabaran, menunggu, penuh harapan akan pertolongan Tuhan. Dalam doa-doa kita menghadapi pergumulan hidup, tekunkah, sabarkah kita menanti jawaban Tuhan? Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, setiap pergumulan yang kita hadapi pasti ada jawaban. Walaupun jawaban Tuhan itu bisa ya dengan cepat, bisa tidak diberikan, dan juga bisa langsung dikabulkan. Senantiasa bertekunlah, sabarlah di dalam pengharapan, dalam menantikan waktu Tuhan, pertolongan yang hanya sumbernya dari Tuhan Yesus saja. Seperti ada suatu pepatah, sungguh siapapun yang tekun dan sabar akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Pribadi-pribadi yang tekun sangat penting di dalam proses menggapai suatu impian. Suatu pekerjaan yang besar tidak
dilakukan dengan kekuatan, melainkan hanya dengan ketekunanlah ia bisa berhasil melakukan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, hendaklah di dalam setiap kita menghadapi suatu permasalahan, pergumulan yang di masa saat ini di dalam kehidupan kita, hadapi dengan ketekunan dan kesabaran, yang mana sabar tidaklah pasif tetapi melakukan untuk mendapatkan suatu perubahan di dalam hidup. Amin. Kita akhiri renungan pada pagi menyapa saat ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang punya kuasa, kasih, dan setia, kami bersyukur ya Allah, melalui renungan pagi menyapa pada saat ini, Tuhan telah ingatkan kepada setiap kami untuk tekun dan sabar di dalam menunggu dengan penuh harapan dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa, syukur, dan permohonan. Amin.